teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Jalan yang Tak Pernah Ada. Buat kalian, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Namaku Bayu, dan aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan pulang pada suatu malam bisa berubah menjadi pengalaman yang begitu mencekam. Semuanya terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, ketika aku sedang pulang dari menghadiri acara pernikahan seorang kerabat di desa sebelah. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu setengah jam berubah menjadi malam penuh teror yang tidak pernah kulupakan. Aku memutuskan untuk pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Sudah jam 10 malam ketika aku mulai menyusuri jalan setapak desa yang sunyi, berharap bisa tiba di rumah sebelum tengah malam. Tapi siapa sangka, jalan yang kulalui seolah-olah mengantarku ke sebuah dimensi lain, di mana waktu dan ruang terasa aneh. Semakin aku melangkah, semakin asing lingkungan di sekitarku. Seperti desa yang aku tahu tiba-tiba tidak lagi ada. Apa yang terjadi malam itu? Aku akan menceritakannya dari awal hingga akhir. Malam itu, langit terlihat kelam, hanya diterangi oleh beberapa bintang yang malu-malu muncul di balik awan tipis. Angin malam berhembus perlahan, dinginnya mulai meresap hingga ke tulang. Suasana sunyi di sekitar membuat perjalanan pulang dari desa kerabatku terasa lebih sepi dari biasanya. Aku menyalakan motorku, motor tua yang sudah menemaniku selama bertahun-tahun, lalu mulai melaju perlahan di jalan setapak yang menghubungkan desa kerabatku dengan desaku sendiri. Jalan itu bukan jalan asing bagiku. Aku sudah tidak terhitung berapa kali melewati jalur ini, terutama saat mengunjungi kerabat atau menghadiri acara-acara keluarga. Namun, malam itu terasa beda. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang sejak awal aku menapakkan kakiku di pedal gas. Jalan desa yang biasanya penuh dengan suara jangkrik dan kerlap-kerlip lampu rumah penduduk kini terasa sepi. Seolah-olah seluruh kehidupan desa telah menghilang begitu saja. Aku melirik ke kanan dan kiri, berharap bisa melihat lampu-lampu rumah yang biasanya menyala. Namun, semuanya gelap. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan tampak lebih menyeramkan di bawah sorot lampu motorku. Ranting-rantingnya seakan-akan menggenggam kegelapan, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di pinggir jalan. Kenapa sepi sekali ya? Pikirku sambil mengerutkan dahi. Ini tidak biasa. Biasanya aku melihat setidaknya 1 atau 2 orang yang masih terjaga atau kendaraan yang lewat. Tapi malam ini tidak ada. Lampu motor tuaku adalah satu-satunya penerangan di tengah kegelapan itu. Kabut tipis mulai turun, membuat pandanganku semakin terbatas. Aku menegakkan punggungku, mencoba tetap waspada sambil mempercepat laju motor. Jantungku mulai berdegup lebih cepat, meskipun aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah malam yang biasa. Mungkin semua orang sudah tidur, gumamku pelan. Tapi sejujurnya, dalam hati aku merasa ada yang salah. Beberapa menit berlalu, dan aku mendekati persimpangan yang seharusnya familiar. Aku tahu benar bahwa di persimpangan ini aku harus belok kiri untuk kembali ke desaku. Tapi kali ini, pemandangan di depanku membuatku ragu. Persimpangan yang biasanya jelas terlihat kini tampak berbeda. Jalan yang ku tahu seharusnya pendek dan lurus kini tampak lebih panjang dan berkelok. Seolah-olah
jalan itu baru saja berubah bentuk. Aku memperlambat laju motor, menatap jalan di depanku dengan hati-hati. Apa ini? Tanyaku pada diri sendiri. Jalan yang biasanya ku kenal dengan baik kini terlihat asing, dan anehnya jalan itu tampak seperti mengarah ke tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kabut semakin tebal, dan pepohonan di sekitarku terlihat semakin tinggi dan rapat, menutupi langit yang tadinya masih terlihat samar-samar. Aku mencoba mencari penjelasan logis di kepalaku. Mungkin ada perbaikan jalan yang tidak ku ketahui, atau mereka membuka jalur baru. Aku berbicara pada diri sendiri, mencoba meredam kecemasan yang mulai merayap. Tapi entah mengapa, pikiran itu tidak benar-benar bisa meyakinkanku. Perasaan tidak nyaman semakin kuat, seperti ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Semakin jauh aku melaju, semakin aneh rasanya. Jalan yang tadinya ku kenal kini berubah menjadi jalur sempit berbatu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada rumah, tidak ada cahaya. Kegelapan semakin pekat, dan aku mulai merasa seolah-olah aku sedang berjalan di dunia yang berbeda. Jantungku berdetak kencang, tanganku yang menggenggam stang motor mulai berkeringat dingin. Tidak mungkin aku tersesat di jalan yang sudah ku kenal seumur hidup, pikirku. Aku memandang sekeliling, berharap menemukan tanda-tanda yang familiar, tetapi tidak ada apapun. Pohon-pohon di sekitar tampak semakin aneh, seperti menutup jalan dengan ranting-rantingnya yang menjulur seolah-olah hendak menangkapku. Aku melaju lebih cepat, berharap menemukan akhir dari jalan ini. Tapi jalan itu seperti tidak pernah habis. Sial, ini jalan apa sebenarnya? Aku mengumpat. Perasaanku semakin gelisah. Setiap kali aku melirik ke cermin spion, rasanya seperti ada bayangan yang mengintai dari belakang. Sesuatu yang tidak bisa aku lihat dengan jelas, tapi terasa nyata. Aku mempercepat laju motorku, mencoba melarikan diri dari bayangan itu. Tapi jalan terus membentang panjang di depanku, seolah-olah tidak ada akhir. Aku tidak tahu lagi kemana harus pergi, atau bagaimana bisa aku berada di jalan yang tidak pernah ada ini. Semakin jauh aku melaju, semakin asing tempat ini terasa. Jalan yang seharusnya aku kenal kini berubah menjadi labirin misterius. Rasanya seolah aku sedang ditarik masuk ke dimensi lain yang tidak pernah ada di peta. Setiap tikungan terasa baru. Setiap belokan tampak mengarah ke tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mulai merasakan kepanikan yang menjalar pelan-pelan dari dasar hatiku. Tapi aku berusaha keras untuk tetap tenang. Angin malam yang awalnya hanya berhembus perlahan, kini semakin kencang, membuat dedaunan bergesekan dan menimbulkan suara yang tidak biasa. Ranting-ranting pohon tampak seolah-olah menari mengikuti irama angin, namun bukannya terasa indah, malah menciptakan suasana yang mencekam. Jalanan berbatu di depanku terlihat semakin kecil, semakin sempit, hampir menutup. Kabut yang tadinya tipis kini berubah menjadi lebih tebal, melayang-layang rendah, membuat penglihatanku semakin terbatas. Aku melirik ke jam di tangan kiriku. Pukul 11:30 malam. Rasanya sudah lebih dari 1 jam sejak aku meninggalkan desa. Tapi jalan ini terasa seperti tidak pernah berakhir. Bagaimana bisa perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu 30 menit berubah menjadi perjalanan yang seakan tanpa ujung? Kenapa jalan ini panjang sekali? Aku bergumam, mencoba berbicara pada diriku sendiri agar tidak merasa terlalu sendirian. Biasanya aku terbiasa dengan keheningan, tapi malam ini keheningan terasa berat, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya menunggu momen yang tepat untuk muncul. Aku mencoba melihat ke kanan dan kiri, berharap menemukan sesuatu yang familiar, rumah penduduk, lampu jalan, apapun
yang bisa memberikan tanda bahwa aku tidak benar-benar tersesat. Tapi yang kulihat sekali lagi hanyalah hutan gelap dengan pepohonan tinggi menjulang. Hanya ada satu jalan di depanku, dan entah kenapa aku merasa seperti jalan ini bukan jalan yang seharusnya aku lewati. Di saat itu, suara angin tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang mutlak. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara hewan malam. Semua mendadak senyap, seolah-olah alam berhenti bernafas. Ini bukan keheningan yang wajar. Ini keheningan yang mengerikan. Seperti berada di dalam ruangan yang terisolasi dari segala suara. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak. Motor tua ini juga sepertinya sudah lelah. Mesinnya berderak-derak seperti protes dan aku tahu aku butuh beberapa detik untuk menarik nafas. Kubuka helmku perlahan, mengusap keringat di dahiku meskipun udara malam sebenarnya dingin. Harus tenang, tenang. Aku berbicara kepada diri sendiri, mencoba menenangkan diri di tengah kecemasan yang semakin memuncak. Namun, perasaan bahwa aku tidak sendiri mulai menjalar di sepanjang punggungku. Aku menatap ke depan. Jalan yang sempit itu terus membentang tanpa ada ujung. Tidak ada lampu jalan, hanya sorot lampu motorku yang menerangi beberapa meter di depanku. Aku menoleh ke belakang. Jalan yang kulewati tadi juga diselimuti kabut. Tidak ada tanda-tanda apapun. Jalan yang kutempuh tampak seperti menghilang ke dalam kegelapan. Aku menggigit bibir, merasa sedikit putus asa. Jalan mana ini? Apa aku benar-benar tersesat? Aku bertanya-tanya. Suaraku lirih, hampir tidak terdengar. Namun, dalam hatiku aku tahu jawabannya. Jalan ini tidak seharusnya ada. Perasaan itu semakin kuat. Jalan ini bukan bagian dari dunia yang aku kenal. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku memutuskan untuk terus melaju. Tidak ada gunanya berdiam diri di sini. Jika aku terus bergerak, mungkin aku akan menemukan jawabannya. Atau setidaknya keluar dari tempat ini. Namun, begitu aku kembali menyalakan mesin dan mulai melaju, suara dering samar-samar terdengar dari kejauhan. Suara itu aneh. Seperti lonceng kecil yang digerakkan oleh angin. Aku menoleh mencari sumber suara itu, tapi tidak ada apa-apa di sekitarku selain pepohonan dan kabut. Lonceng itu berdentang lagi. Kali ini lebih dekat. Seketika seluruh tubuhku menegang. Apa itu? Aku bergumam pelan. Tidak mungkin ada rumah atau bangunan di tengah hutan seperti ini, apalagi suara lonceng. Suara itu mengisi udara malam dengan nada aneh, membawa nuansa tidak wajar. Aku mempercepat laju motorku, berharap bisa segera keluar dari tempat ini. Namun, semakin aku melaju, suara lonceng itu semakin terdengar jelas, seolah-olah mengikuti setiap gerakanku. Angin tiba-tiba kembali berhembus. Kali ini lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku menggigit bibirku keras-keras mencoba menahan ketakutan yang terus merayap. Sekarang, aku tahu, ini bukan jalan biasa. Aku tidak lagi berada di dunia yang aku kenali. Dan suara lonceng itu entah bagaimana, terasa seperti sebuah peringatan. Aku terus melaju di atas motor tuaku. Mencoba sekuat tenaga mengabaikan rasa dingin yang semakin menusuk dan suara lonceng aneh yang terus berdentang. Meskipun aku sudah melaju sejauh ini. Jalan di depanku tampak tidak ada ujungnya, terus membentang ke dalam kegelapan. Perasaanku semakin tidak menentu, seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Namun, aku tidak berani berhenti lagi. Satu-satunya yang kupikirkan adalah terus maju dan berharap jalan ini akan segera membawa aku keluar dari situasi yang menakutkan ini. Pepohonan di kiri dan kanan semakin rapat, dan bayangan mereka semakin gelap. Dari jauh,
tampak seperti dinding tebal yang mengurungku. Daun-daun yang tadinya diam, kini berdesir, tergerak oleh angin yang semakin kencang. Setiap kali hembusan angin melewati telingaku, aku merasakan bisikan samar, seolah ada suara dari balik pohon-pohon itu yang mencoba berkomunikasi denganku. Namun, aku tidak bisa memahami apa yang mereka katakan, dan aku tidak berani untuk mendengarkannya lebih lama. Aku berusaha fokus pada jalan di depan. Batu-batu di sepanjang jalan itu semakin tidak teratur membuat motorku sedikit berguncang. Cahaya lampu motor hanya bisa menembus beberapa meter ke depan, memberikan bayangan-bayangan aneh yang membuat segala sesuatunya tampak lebih menakutkan. Setiap kali aku melewati tikungan, jalan di depan seolah-olah kembali sama. Tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda bahwa aku mendekati ujung dari jalan ini. Kenapa jalannya tidak berakhir-akhir? Aku berbisik pada diriku sendiri meskipun suara serakku hampir tenggelam dalam deru angin malam. Keringat dingin membasahi punggungku, meski udara malam sebenarnya semakin dingin. Perasaan janggal terus menekan dadaku dan aku mulai bertanya-tanya, apakah jalan ini sebenarnya pernah ada di dunia nyata? Tiba-tiba, aku merasa sesuatu aneh pada motorku. Suara derit rantai dan mesin yang tadinya terus terdengar konsisten, kini berubah menjadi suara berat yang seolah dipaksa untuk tetap bergerak. Aku menoleh ke arah roda belakang. Meski sulit melihat jelas, ada sesuatu yang tampak seperti bayangan hitam melilit rantai roda. Apa ini? Aku bergumam. Dan tiba-tiba aku merasakan motorku melambat seakan ada sesuatu yang menahan lajunya. Aku segera memperlambat motorku dan berhenti di tepi jalan. Tangan-tanganku gemetar saat aku turun dari motor untuk memeriksa apa yang terjadi. Sinar lampu motor sedikit menyinari jalan yang gelap, tapi rasanya cahayanya semakin meredup setiap detiknya. Aku membungkuk untuk melihat lebih dekat roda belakang, dan saat itu aku terdiam. Ada semacam benda berwarna hitam pekat, lengket, melilit rantai roda motorku. Benda itu tampak hidup, seperti lendir yang perlahan bergerak mengikat kuat rantai. Seketika itu, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan lumpur atau tanah biasa. Ini bukan hal yang seharusnya ada di sini. Sialan, aku bergumam kesal dan mencoba menarik benda itu, tapi begitu tanganku menyentuhnya, benda tersebut terasa dingin, teramat dingin, seperti menyentuh es yang membakar kulitku. Aku menarik tanganku dengan cepat, merasa ngeri dengan apa yang baru saja aku pegang. Dalam kebingungan, tiba-tiba terdengar lagi suara dentingan lonceng itu, kali ini lebih keras, lebih dekat. Suara itu menggema di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku segera berdiri tegak dan menoleh ke segala arah. Namun, tidak ada apapun selain pepohonan dan kabut tebal. Lonceng itu seakan memanggilku, mendesakku untuk bergerak lebih cepat, seolah waktu semakin dekat. Aku menelan ludah, dan tanpa pikir panjang, aku kembali ke motor, meskipun benda aneh itu masih melilit rantai roda. Aku harus keluar dari sini, gumamku, mencoba mengabaikan ketakutan yang semakin menjalari setiap inci tubuhku. Aku menginjak starter dengan gemetar, berharap motorku bisa menyala. Butuh beberapa kali percobaan, tapi akhirnya mesin kembali hidup dengan suara gemuruh kecil. Tanpa membuang waktu, aku segera menginjak pedal gas dan melaju. Motor terasa lebih berat, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin meninggalkan jalan ini, jauh dari suara lonceng aneh dan segala keanehan yang terus mengikuti. Namun, meskipun aku melaju secepat yang aku mampu, jalan itu tetap saja panjang, seakan-akan aku tidak pernah bergerak dari tempatku sebelumnya. Kabut semakin tebal, dan di kejauhan aku bisa melihat bayangan-bayangan hitam yang melintas cepat di antara pepohonan. Entah makhluk apa yang sedang mengintai, tapi aku tidak ingin tahu. Aku hanya fokus pada satu hal, melarikan diri.
Aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar. Gumamku berulang-ulang mencoba menenangkan diri meskipun aku tahu jalan ini tidak seperti jalan biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar dan aku hanya berharap bisa bertahan hingga menemukan jalan keluar. Aku terus memacu motorku. Meskipun rasanya seperti berlari tanpa tujuan, jalan yang seharusnya memanduku keluar dari desa ini malah terasa semakin menjeratku. Kegelapan pekat kini menyelimuti sekelilingku dan kabut yang tadinya hanya tipis kini menebal, menyelubungi seluruh pemandangan. Lampu motorku seakan semakin melemah, nyaris tidak berguna, hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Aku mulai merasa seperti terjebak dalam sebuah lorong yang tidak berujung dengan kegelapan yang siap menelanku kapan saja. Hembusan angin malam terasa aneh, bukan hanya dingin, tapi juga membawa bisikan samar yang terdengar semakin dekat. Aku tidak mampu memahami apa yang dibisikkan, namun suara itu terus terdengar seolah-olah ada sesuatu yang mengintai, menyusuri jejakku, menunggu saat yang tepat untuk menyergapku. Perasaan itu membuat bulu kuduku meremang, dan aku menggigil bukan hanya karena udara dingin tapi juga karena ketakutan yang mulai menguasai diriku. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu bergerak di pinggir jalan. Refleks, aku melambatkan laju motorku dan mencoba melihat lebih jelas. Bayangan itu tampak samar di tengah kabut tebal, tapi aku yakin ada seseorang atau sesuatu berdiri di sana. Degup jantungku semakin cepat saat aku menyadari bahwa sosok itu tidak bergerak, hanya diam mematung seperti sedang menatapku, menunggu reaksiku. Siapa itu? Aku bergumam pelan. Suaraku nyaris tidak terdengar di tengah kebisingan mesin motor. Aku mencoba mengabaikan sosok itu dan kembali memfokuskan diri pada jalan. Namun, ketika aku melaju lagi, sosok itu seolah-olah mengikuti. Setiap kali aku menoleh, bayangan itu ada di sana seolah-olah bergerak seiring dengan lajuku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya imajinasi atau ada sesuatu yang benar-benar mengikutiku? Ini tidak mungkin nyata, pikirku. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, semakin nyata bayangan itu terasa. Aku mempercepat motorku berharap dapat meninggalkan bayangan itu di belakang. Tapi meskipun aku sudah melaju kencang, bayangan itu tetap ada, terus mengikuti. Hingga akhirnya, aku tidak tahan lagi. Aku menarik nafas dalam-dalam dan menghentikan motorku di tepi jalan. Jalan yang sunyi hanya dipenuhi suara ranting-ranting pohon yang bergesekan tertiup angin. Aku duduk sejenak di atas motorku, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa penasaran dan ketakutan menyatu memaksaku menoleh ke arah bayangan itu lagi. Dengan tangan yang gemetar, aku memutar kepala ke belakang. Namun, kali ini tidak ada apa-apa. Bayangan yang tadi tampak mengikuti hilang begitu saja, lenyap dalam kabut yang semakin pekat. Aku menghela nafas panjang, berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin tadi hanya pantulan cahaya atau ilusi optik. Tapi dalam hati, aku tahu itu bukan sekedar hayalan. Aku merasakan kehadiran sesuatu, dan itu masih ada di sekitar sini. Kegelapan yang menutup jalan di depanku semakin mencekam. Suara hening malam hanya menambah kesan mengerikan, dan aku merasa seperti diasingkan dalam dunia yang berbeda. Di sela-sela hening, terdengar derap langkah, pelan, seakan menghantui langkahku. Langkah itu datang dari dalam kabut, semakin mendekat. Aku menoleh cepat ke segala arah tapi tidak ada apapun yang terlihat. Aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika aku menyalakan kembali mesin motor, suara langkah-langkah itu berhenti. Aku berusaha keras menenangkan pikiran. Ini semua hanya perasaanku saja. Tidak ada apa-apa di sini, aku berkata kepada diri sendiri, mencoba terdengar yakin. Tapi setiap kali aku berkata begitu, suara langkah-langkah samar itu kembali terdengar semakin jelas.
Saat aku mengendarai motor perlahan, sesuatu menarik perhatianku lagi. Di depan, dalam kegelapan yang terselimuti kabut, aku melihat cahaya kecil seperti lampu. Cahaya itu tidak terlalu terang, hanya berkedip-kedip lemah. Jantungku berdegup lebih kencang. Mungkin itu tanda kalau ada orang lain di sekitar sini, pikirku mencoba berpikir positif. Namun, instingku mengatakan sebaliknya. Ada sesuatu yang salah. Aku melajukan motorku menuju arah cahaya itu. Tapi semakin dekat, semakin aneh rasanya. Cahaya itu bukan berasal dari lampu jalan atau kendaraan lain. Malah, saat aku semakin dekat, aku sadar cahaya itu berasal dari sebuah lentera kecil tergantung di salah satu dahan pohon di pinggir jalan. Aku berhenti di dekat pohon itu dan memperhatikan lebih seksama. Lentera itu bergoyang pelan tertiup angin, memberikan nuansa yang sangat tidak wajar. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin dan kegelapan terasa menekan, seolah-olah cahaya kecil itu adalah satu-satunya yang menahan kegelapan yang lebih dalam. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak beres. Siapa yang bisa meninggalkan lentera di sini, di tengah jalan seperti ini? Pikirku. Tapi sebelum aku bisa menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba suara itu datang lagi. Derap, langkah, pelan. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu datang dari arah yang tidak bisa kulihat dengan jelas, tapi aku bisa merasakannya. Tepat di belakangku. Aku mengumpulkan keberanian untuk berbalik, meskipun seluruh tubuhku menolak. Dan di sanalah, dalam kabut tebal di belakangku, tampak sosok hitam. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak, hanya mengamatiku dari kejauhan. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu dia sedang menatap lurus ke arahku. Detik itu juga aku merasa darahku berhenti mengalir. Rasa takut yang luar biasa melanda tubuhku. Aku tidak menunggu lebih lama. Dengan cepat aku menghidupkan motorku lagi dan menginjak gas, berharap bisa kabur dari tempat itu secepat mungkin. Sambil melaju, aku terus mendengar suara langkah itu semakin cepat seakan sosok itu mengejarku. Jalan di depanku tampak semakin panjang, dan aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar lolos dari kejaran bayangan mengerikan yang terus menghantuiku. Aku terus memacu motorku secepat mungkin, berharap bisa segera keluar dari jalan desa yang misterius ini. Hati dan pikiranku bercampur aduk, ketakutan, kepanikan, dan rasa putus asa menggulung tanpa henti. Setiap detik yang berlalu terasa seperti sebuah pertempuran melawan waktu. Seakan-akan aku sedang balapan dengan sesuatu yang tidak kasat mata, yang terus mengintai dari balik kabut tebal yang mengerumuni sekelilingku. Kabut semakin pekat, nyaris menelan jalan di depanku. Lampu motorku berusaha keras menembus kegelapan, tapi hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Udara semakin dingin, seperti ada sesuatu yang menarik suhu tubuhku keluar dari dalam diriku. Rasanya begitu tidak wajar. Dingin ini bukan sekedar cuaca. Ada sesuatu yang lain di baliknya, sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba, suara derap langkah yang tadi terdengar samar di belakangku berubah menjadi lebih cepat, lebih keras, seolah-olah sesuatu sedang mengejarku. Nafasku semakin pendek. Aku terus menoleh ke belakang mencoba melihat apa yang mengejarku. Namun, tidak ada apapun di sana. Hanya kabut yang bergelung seperti makhluk hidup yang berusaha menelan jalan di belakangku. Apa ini akan berakhir? Pikirku panik, sambil terus menginjak gas. Tapi meskipun aku melaju lebih cepat, aku merasa seperti tidak bergerak maju. Seolah-olah jalan ini terus memanjang, tidak berujung, menjeratku di dalam labirin kegelapan, tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Rasa takutku berubah menjadi keputusasaan. Saat itulah, di tengah kabut, aku melihat sebuah sosok. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Sosok itu berdiri di tengah jalan dengan punggung menghadapku.
Rambutnya panjang, kusut, dan tergerai tertiup angin malam. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam berdiri di tengah kabut tebal yang menyelimuti tubuhnya. Jarakku semakin dekat dan aku merasa seperti tertarik untuk berhenti. Aku harus menghindar, pikirku. Tapi tubuhku menolak untuk mematuhi. Dengan tangan gemetar aku mengurangi kecepatan motorku, mataku terus terpaku pada sosok tersebut. Seperti ada kekuatan yang tidak kasat mata yang mengendalikan gerakanku memaksaku untuk mendekat. Sosok itu tetap tidak bergerak. Namun semakin dekat aku melaju, semakin jelas wujudnya. Pakaian yang dikenakan robek-robek, tampak kotor dan tubuhnya basah seperti baru saja keluar dari sungai. Rambutnya basah, meneteskan air di tanah. Ketika aku sudah hampir di sampingnya, sosok itu tiba-tiba bergerak. Perlahan-lahan ia menolehkan kepalanya. Saat wajahnya terlihat jantungku serasa berhenti. Wajahnya pucat, matanya kosong, hanya 2 lubang hitam yang dalam. Mulutnya terbuka sedikit seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku mencoba mundur, tapi kakiku gemetar hebat. Sosok itu terus menatapku, dan mulutnya semakin terbuka. Dari dalam kegelapan mulutnya yang tidak berujung terdengar suara bisikan yang samar, namun cukup untuk membuat bulu kuduku merinding. Pergi. Kamu harus pergi. Bisik suara itu. Aku tersentak. Rasa takut bercampur dengan insting untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan yang entah dari mana aku berhasil menarik gas motorku lagi, menghindari sosok itu secepat mungkin. Motor melaju cepat di atas jalan yang kini terasa semakin kasar di bawah ban. Detak jantungku seperti ingin meledak, tapi aku tidak peduli lagi. Yang kupikirkan hanya bagaimana cara keluar dari desa ini. Kabut masih mengepungku, tapi aku mulai melihat secercah cahaya di depan. Harapan mulai tumbuh. Itu adalah cahaya yang tidak mungkin berasal dari desa ini. Mungkin jalan besar. Mungkin aku sudah hampir keluar. Aku mempercepat laju motorku. Meskipun jalan semakin menanjak dan berkelok-kelok, suara angin dan langkah-langkah yang mengejarku perlahan menghilang, terserap oleh deru mesin motor yang terus meraung. Rasa takut yang tadi membekapku mulai memudar sedikit demi sedikit tergantikan oleh harapan. Aku semakin mendekat ke cahaya itu. Dan akhirnya, aku berhasil keluar dari kabut. Aku keluar dari jalan desa misterius itu dan tiba di jalan raya yang ramai dengan kendaraan melintas. Orang-orang, lampu-lampu, suara klakson, semuanya begitu nyata, begitu menenangkan. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan, menarik nafas dalam-dalam berusaha menenangkan detak jantungku yang masih berdegup kencang. Rasanya seperti baru saja melarikan diri dari neraka. Aku menoleh ke belakang, melihat kabut tebal yang menggantung di jalan desa yang baru saja aku lalui. Desa itu kini terasa begitu jauh, seperti tempat yang seharusnya tidak pernah ada. Aku tidak berani menatapnya lebih lama. Kejadian apa ini? Aku bergumam, masih bingung dan ketakutan. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Dengan rasa lelah yang masih menggantung di tubuhku, aku menghidupkan motorku kembali dan melanjutkan perjalanan pulang. Kegelapan malam di sekitarku kini terasa lebih aman dibandingkan dengan kegelapan yang baru saja aku lewati. Aku tahu, malam ini bukan malam biasa, dan perjalanan yang kuhadapi bukan perjalanan yang seharusnya bisa dijelaskan dengan logika. Aku tersesat di jalan yang tidak pernah ada, dan aku beruntung bisa keluar darinya hidup-hidup.